Benar. Menyesal lagi. Ah. Jadi kalau ada pendeta ngomong ke saya, jangan banyak ada penyesalan dalam hidupmu. Buat saya fair-fair aja. Tuhan aja menyesal. Ya udah ikut bateranu supaya selamat. Kalau Allah menyesal seperti maksud manusia biasanya, karena ketidakmengetahuan, kenapa dia kasih kesempatan lagi? Iya, kita kembali bertemu di dalam program podcast Akap bersama Anta Kirana Asabwa. dari Keblinger Jadi kebenar. Iya. Nah, ini menarik nih. Ya, ada jemaat kan yang pernah bertanya kepada saya nih. Oke. Pak, itu di Kejadian pasal 6 ayat 6. Iya. Firman Tuhan berkata begini, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, kok Tuhan bisa menyesal? Apalagi saya. Wong Tuhan aja menyesal kok. Makanya Pak, kalau saya sering menyesal dalam kehidupan saya ya wajar aja. Ya, saya bantu orang, lalu kemudian orang yang saya bantu ternyata ketika saya susah dia nggak mau bantu. Nyesel aku pernah bantuin dia. Kemudian ada yang mau ngutang katanya buat bikin bisnis. Lalu sudah dikasih uang untuk bisnis. Ternyata duitnya nggak dipakai buat bisnis. Benar. Menyesal lagi. Jadi kalau ada pendeta ngomong ke saya, jangan banyak ada penyesalan dalam hidupmu. Buat saya fair-fair aja. Tuhan aja menyesal. Iya. Ya, ini keblinger nggak sih begini? Nah, keblinger dong. Keblinger. Kenapa keblinger? Nah, sekali lagi. Mungkin tagline Akap ini dari keblinger jadi kebenar, itu berarti bicara tentang jangan bahas ayatiah tapi alkitabiah. Kan gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi kita dudukan aja dulu di konteksnya. Kejadian 6 ayat 6 ini. Ini kan peristiwa tentang apa? Kejahatan manusia. Kejahatan manusia. Lalu Allah akhirnya menyesal menciptakan manusia. Kan gitu. Dan keblingernya dia lupa. Allah itu maha tahu, Pak Anta. Allah beda sama kita. Dia tahu yang sebelumnya, dia tahu sekarang, tahu masa depan. Tahu dong. Bukankah dia alfa dan omega? Yang awal dan yang akhir. Betul. Bedanya tadi yang orang-orang tanyakan itu, yang keblinger itu karena dia melihat dirinya sebagai manusia nggak tahu apa-apa. Oh, jadi maksudnya keblingernya karena saya memaknai menyesal itu sebagai manusia, padahal Allah punya konsep menyesalnya beda. Beda. Di mana itu bedanya? Nah, bedanya yang pertama, Allah itu maha tahu. Betul. Beda sama kita yang nggak tahu apa-apa. Maka menyesal Allah bukan karena ketidaktahuannya dia. Kalau kita pikir Allah menyesal menjadikan manusia karena Allah nggak tahu nih manusia bakal berdosa, salah. Berarti manusia bakal berdosa, manusia bakal berbuat jahat. Persis. Itu Allah tahu. Allah tahu. Terus kalau dia tahu kenapa dia menyesal? Nah, itu menarik. Makanya ada kata di Kejadian 6 ayat 6, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi penyesalannya itu bukan penyesalan karena menjadikan manusia, tapi karena hatinya pilu, hatinya sedih. Contoh begini, Pak Anta punya anak? Punya. Saya punya anak. Lalu saya bilang sama anak saya, atau kita bilang sama anak kita, tunggu papa pulang ya. Ada kue di kulkas. Kue itu makannya bareng. Jangan dimakan duluan. Jangan makan duluan. Karena apa? Itu kue coklat, kalau kebanyakan kamu bisa sakit perut. Kita udah jelaskan tuh. Tiba-tiba kita pergi. Dan kita pulang. Lalu kita lihat, loh kok kuenya tinggal setengah. Udah dimakan? Udah dimakan. Dan anak kita udah, papa sakit perutnya. Lalu orang tua, sebagai orang tua kita bilang, nyesel aku taruh kue itu di situ. Nyesel aku taruh kue di situ. Menurut Pak Anta, nyeselnya karena apa? Nyeselnya karena dia tidak mentaati saya. Nah, bukan karena anaknya Pak Anta kan? Bukan karena dia anak Pak Anta lalu Pak Anta bilang, nyesel saya kasih kue itu. Nyesel saya punya anak. Nyeselnya karena kuenya atau karena anaknya? Ya, nyeselnya karena kenapa anak saya tidak mentaati apa yang saya katakan. Iya, karena kalau Pak Anta katakan dan dia turuti, dia gak sakit perut kan? Betul. Jadi Pak Anta dan saya sebagai orang tua menyesal karena ada konsekuensi yang harus anak itu terima. Begitu gak? Jadi karena kita tahu anak ini makan kebanyakan kuenya, dia bisa sakit perut, kita kan nyesel taruh kue itu karena kita tahu kalau dia makan sakit perut nih. Tapi bukan karena kita taruh kuenya dan bukan karena dia anak kita nyeselnya. Karena konsekuensi yang harus dia terima ketika dia lalai dari atau tidak taat dari perintah kita. Nah, itulah yang terjadi dalam penyesalan Allah, Pak Anta. Jadi Allah bukan menyesal karena menjadikan manusia. Karena buktinya setelah itu ada Nuh nih. Kalau di Kejadian 6 tadi kan ada cerita berikutnya adalah Nuh.
Nuh itu orang yang taat loh, orang yang saleh loh. Betul. Bahkan Tuhan tolong dia dan Tuhan kasih kesempatan kepada manusia untuk ya udah ikut bahtera Nuh supaya selamat. Kalau Allah menyesal seperti maksud manusia biasanya karena ketidakmatahuan, kenapa dia kasih kesempatan lagi? Oke. Nah, jadi gitu. Allah itu menyesal bukan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Persis. Allah menyesali perbuatan orang-orang itu. Nah, karena itu merugikan orang-orang itu. Ada konsekuensi. Betul. Oke. Ya. Jadi ketika saya, contoh nih ya, ini saya coba mengkonstruksi. Contoh, saya memberikan pinjaman kepada Pak Boas. Katanya Pak Boas mau bikin toko kelontong kecil-kecilan. Lalu saya kasih uangnya ke Pak Boas. Silakan toko kelontongnya dibangun. Tiba-tiba Pak Boas tidak menggunakan uang itu untuk membangun toko. Tapi justru untuk foya-foya. Saya menyesalkan tindakan Bapak itu. Itu artinya menyesalnya. Betul. Jadi bukan saya nggak mau ngasih tahu gitu, bukan itu, karena saya tetap kasih loh uang itu, tapi kan uang itu untuk apa? Tadi kamu bilang, nah itulah konteksnya Pak. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya ya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Persis, Tuhan tahu. Dia menyesalkan jika kita tidak mentaati Dia, tidak mengikuti firman-Nya dan berbuat justru melawan Dia. Persis. Ini juga terjadi kan di Yunus 3 ayat 10 saya bacakan ya Pak Anta ya. Yunus 3 ayat 10. Iya, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, orang-orang Niniwe nih saat itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tadinya Allah sudah bilang, kalau Niniwe nggak bertobat, aku akan hancurkan kota itu. Betul. Lalu muncul kata, maka Allah menyesal, ternyata Niniwe bertobat. Yunus diutus oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Allah menyesal karena tindakan dia yang akan menghanguskan Niniwe, atau Allah menyesal karena akhirnya dia tahu bahwa Niniwe akan bertobat? Harusnya yang pertama itu. Nah, gitu Pak Anta. Karena dia pasti tahu Niniwe bertobat kan. Persis. Makanya menyesal hanya sebagai seperti figuratif gitu, seperti penggambaran terhadap manusia. Tapi bukan karena dia nggak tahu. Dia karena dia tahu, justru dia menyesali itu. Itu beda sama kita. Oke. Jadi yang tadi tuh memang ini kalau nggak dipahami secara benar-benar akan bisa keblinger ya. Benar. Seolah-olah Tuhan menyesal atas apa yang dia lakukan. Oke. Padahal di sini yang Tuhan sesalkan adalah kenapa kok kita nggak taat? Itu. Kenapa kok kita tetap di dalam dosa, tidak mengikuti perintahnya? Itu yang Tuhan sesalkan. Itu. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Yesus tahu, Tuhan tahu. Orang meskipun menyesalnya bohong-bohongan. Makanya Allah utus dirinya sendiri, Pak. Untuk menyelamatkan. Gitu. Berarti kita tidak boleh hidup dalam penyesalan demi penyesalan demi penyesalan demi penyesalan. Persis. Karena ayat ini. Persis. Tuhan boleh menyesal, kenapa saya enggak? Persis, jangan dong. Penyesalannya beda. Beda. Nah, itu keblinger berarti ya. Nggak bisa tuh disamain kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau saya mau sama dengan Tuhan, saya mau ikutin nih menyesalnya Tuhan. Ketika saya menolong seseorang, lalu orang itu yang saya tolong tidak menggunakan pertolongan saya dengan benar, saya menyesalkan sikap dia. Betul. Tapi saya nggak boleh benci dia. Persis. Karena fokusnya ke orangnya, bukan ke pemberian kita. Allah ketika mengasihi kita, dia nggak pernah hitung-hitungan sama kita, Pak Anta. Benar. Aku kasih kamu ya, lalu kamu balas kasihku ya. Enggak. Kan ada ayatnya ya, tidak membangkit-bangkit. Betul. Kan dulu pernah gue bantu lu, gue pernah tolong lu. Nggak begitu kan Tuhan kan? Bahkan sejauh langit dari bumi Tuhan bilang, jauh ke dalam tubir laut, dosa kita sudah dia buang, dia nggak ingat lagi. Oke. Jadi gini, nasihatnya buat teman-teman yang suka menyesali, hidup dalam penyesalan. Ya, itu artinya tidak sinkron dengan apa yang Tuhan lakukan. Betul. Karena Tuhan itu menyesalkan perbuatan manusia yang jahat-jahat itu, bukannya nggak tahu. Persis. Ya, nah bagi orang-orang yang akhirnya sekarang dalam diri manusianya, dia sering menyesal karena bantu orang, nyesal karena ikut pelayanan, nyesal karena pacaran sama dia, nyesal karena itu. Ada nasihat nggak, Pak Abe? Gini Pak Anta, gampang aja ngelihatnya, atau nasihatnya tuh sederhana aja. Berarti dia belum selesai sama dirinya sendiri. Orang kalau udah selesai sama dirinya sendiri, ketika dia memberi, dia mengasihi, maka dia udah lupakan itu. Pokoknya udah ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu tuh. Nah itu, udah lupakan. Selesai. Kasihi. Jadi apapun yang terjadi sama orang itu,
kita bisa menyesali kalau dia bertindak ceroboh, bisa. Tapi jangan menyesali pemberian kita kepada dia. Oke, kita menyesali atas konsekuensi yang dia terima. Persis. Tapi kita nggak menyesali apa yang kita berikan. Iya dong. Kalau enggak kita jadi orang yang membangkit-bangkitkan apa yang kita berikan. Benar. Gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang ngasih duit, bantu, mau kontrol. Betul. Padahal udah kasih selesai. Iya dong. Terserah dia. Iya. Jangan hati-hati sama istilah balas budi, Pak Anta. Karena budi nggak salah apa-apa dibalas. Jangan dibalas. Jangan dong. Apalagi orang Kristen nggak boleh balas. Bener lah, gitulah. Oke, ngerti ya. Berarti masukan buat teman-teman semua yang menyaksikan program podcast ini, ya, jangan menyesal kalau sudah menolong, membantu melakukan sesuatu, nggak perlu menyesal. Ya kita menyesali tindakan mereka, oke, tapi kita nggak pernah menyesali apa yang sudah kita lakukan buat mereka. Ya, Tuhan dan kita beda. Oke? Betul. Ada nggak closing statement? Ya, saya bacain satu ayat aja. Ayat. Bilangan 23 ayat 19 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Justru karena Allah concern sama apa yang Anda buat. Maka Allah pengen Anda bertanggung jawab atas setiap hal yang Anda buat. Itu kan. Cakep ya. Cakep ya. Oke. Baik, sampai di sini program podcast Atkap kali ini. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. God bless.